Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video pelatih Bahrain memuji loyalitas dan fanatisme supporter timnas Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Cuma turnamen mini, 3 negara, Garuda siap, Lebanon oke, Malaysia malah ngelak pakai gaya, katanya nggak selevel, padahal ranking mereka di mana? 123 lawan 130, kita di depan, mereka di bawah, tapi suara mereka lebih nyaring dari fakta. Kita diem bukan karena kalah, tapi karena paham, nggak semua suara layak dijawab. Garuda nggak lari, kita ngunci formasi, mereka sibuk nyindir, kita sibuk berbenah diri. Sombong itu boleh, kalau ada isi, kalau kosong, jadi kayak botol nyaring tiap dibanting. Malaysia nolak nggak masalah, kita nggak butuh stempel dari tetangga, karena kita bangun dengan kerja, bukan dengan banyak gaya. Kalau suatu saat ketemu, nggak perlu debat, biar kaki yang bicara, biar bola yang jawab. Ranking memang bukan segalanya, tapi cukup buat buka mata. Yang katanya nggak selevel, ternyata malah ada di bawah. Garuda bukan burung hias, kita terbang bukan buat pamer, tapi buat nyusun langit baru, biar sejarah jadi saksi, kita bisa tanpa banyak. Ternyata, perbandingan harga tiket pertandingan timnas Indonesia dan timnas Malaysia sangat jauh berbeda. Di pertandingan terakhir timnas Indonesia versus Bahrain misalnya, harga tiket termahal di pertandingan itu mencapai Rp1.750.000 dan termurah ada di harga Rp300.000. Semua tiket itu terjual habis, sehingga Stadion GBK pada malam itu dihadiri hampir 70.000 pasang mata. Berbanding terbalik dengan pertandingan terakhir timnas Malaysia versus Nepal yang harga tiketnya hanya Rp40 atau sekitar Rp150.000. Walaupun harga tiket bisa dibilang sangat murah, ternyata tidak menjamin antusias para supporternya. Saat itu Stadion Sultan Ibrahim hanya dihadiri 7.000 lebih pasang mata. Jadi jangan pernah ngebandingin loyalitas supporter timnas dengan negara tetangga. Berlebihan, udah nggak bisa dibiarin guys. Baru aja Yance Sayuri bikin story lagi guys. Kali ini anaknya udah nggak masuk akal. Ini orang-orang ini nih nggak ngerti lagi gua. Nggak punya hati nurani, apa emang nggak punya pikiran atau gimana? Gua nggak ngerti lagi. Bisa-bisanya nyerang anak bayi. Dan coba lihat reaksi yang sangat wajar. Kak Yance bilang boleh pakai saya boleh, tapi please jangan bawa anak saya. Gue bisa ngerasain apa yang dirasain sama Kak Yance. Please lah, kalian tahu kan harus ngapain sama orang-orang ini. Nggak ngerti lagi guys. Semoga aja diusut deh, dapat keadilan. Ya, untuk Kak Yance sabar. Kita ada di pihak Kak Yance. Gimana guys? Pendapat kalian? Komentarnya. Trauma dengan gilanya supporter Indonesia, Dragan Talajic sampai bilang gini ke media Bahrain, mengungkapkan pengalaman traumatisnya setelah menghadapi timnas Indonesia. Talajic mengakui bahwa atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia adalah yang paling menakutkan yang pernah ia alami sepanjang karir kepelatihannya. Menurutnya, suara gemuruh yang ditimbulkan oleh puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno masih terus terngiang di telinganya hingga saat ini. Apalagi, pada pertandingan tersebut, supporter timnas Indonesia menangkap koreografi raksasa bergambar Garuda dengan tulisan "Show your dignity", tunjukkan martabatmu. Selain itu, ia mengakui bahwa timnas Bahrain sangat kesulitan menghadapi tekanan supporter Indonesia yang tanpa henti meneriakkan yel-yel khas mereka sepanjang pertandingan. Kekuatan supporter timnas Indonesia sangat mengerikan. Dalam pernyataannya kepada media Bahrain, Dragan Talajic tidak segan-segan memuji fanatisme dan loyalitas supporter Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa atmosfer di SUGBK benar-benar membuatnya ketakutan. Saya akui, kekuatan supporter timnas Indonesia sangat. Klok berharap jajaran pelatih timnas Indonesia menonton pertandingan Persib Bandung. Yaps, Kapten Persib Bandung ini menyimpan harapan besar kepada jajaran pelatih timnas Indonesia agar bisa menyaksikan pertandingan Persib Bandung, baik secara langsung ataupun dari TV. Ya, semoga jajaran pelatih timnas Indonesia nonton di televisi, dalam kurung para pemain Persib, dan semoga bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Dari pernyataannya ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dia ingin kembali bermain bersama timnas Indonesia, karena Mark Klok menilai dirinya itu masih bisa bersaing di skuad timnas Indonesia. Begitu juga dengan para pemain Persib Bandung lainnya. Apalagi seperti yang kita tahu, Persib Bandung sudah hampir dipastikan 90% menjadi juara BRI Liga 1 musim ini. Tapi memang masih menjadi pertanyaan besar, kenapa jajaran pelatih timnas Indonesia tidak tertarik menonton pertandingan Persib Bandung yang notabene menjadi tim juara BRI Liga 1 musim ini. Dan kira-kira siapa aja nih pemain Persib Bandung yang layak dipanggil ke timnas Indonesia menurut kalian? Lu pada udah tahu berita ini belum sih, Boy?
Gue nggak tahu ini berita udah tersebar luas atau belum terkait dengan timnas Indonesia U23 yang tergeser dari pot 1 undian kualifikasi Piala Asia U23 menjadi ke pot 2. Suka-suka lu AFC, suka-suka lu. Mari kita bahas, boy. Hal ini dilansir dari Footy Rankings yang ungkapkan kalau misalnya AFC mengumumkan perubahan pada prinsip penempatan unggulan untuk semua kompetisi AFC tanpa akses ke peringkat dunia FIFA yang sesuai. Artinya penempatan pot kelompok usia ini itu nggak didasari sama ranking FIFA, oke? Untuk memastikan pendekatan yang lebih imbang dan adil, penempatan akan dihitung dari 3 edisi terbaru. Artinya Indonesia yang di gelaran terakhir Piala Asia U23 adalah semifinale itu masih kalah dengan tim-tim lain yang berprestasi di 3 edisi terakhir. Contohnya di sini ada negara-negara kayak Jordania, Thailand, Vietnam, Tajikistan dan juga Uni Emirat Arab yang tadinya di pot 2 itu kegeser jadi pot 1. Buat lu yang pada nanya nih nanti nih, emang kenapa bang kalau kita di pot 2 emang kenapa bang? Artinya Indonesia nanti berpotensi bisa ketemu tim-tim dari pot 1 atau pot unggulan. Dimana buat lu yang nggak tahu bahwa Indonesia menjadi tuan rumah di kualifikasi ini. Jadi nanti kalau kita masuk di satu grup, itu tuan rumahnya kita. Dan tiap tuan rumah itu nggak mungkin ketemu di satu grup. Ngerti yang gue maksud ya? Contohnya nih, di pot 1 itu ada Vietnam, ada Thailand, ada Qatar. Jadi kita nggak bakal tuh ketemu sama tim-tim yang jadi tuan rumah di grup ini. Potensi Indonesia akan segrupnya dari pot 1 itu cuma ada Uzbekistan, Jepang, Irak, Korea Selatan, dan juga Australia. Tentunya ini akan jadi cobaan berat ya di laga debutnya nanti Gerard van den Berg bersama timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Dan dari 4 tim ini boy, nanti yang akan diambil itu cuma 11 juara grup dan juga 5 runner-up terbaik nih setahu gua. Dan drawing sendiri akan dilakukan di tanggal 29 Mei bulan ini boy. Sedangkan kualifikasinya akan berlangsung di bulan September. Emang bisa gitu ya AFC, bisa gitu ya. Suka banget ngubah peraturan ya. Kayak di negara mana itu yang susu ngubah peraturan tuh. So, bagaimana terkait dengan Indonesia yang harus tergeser ke pot 2 ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak, jangan lupa di follow update 10 selanjutnya. Bye.